Perkenalkan, nama saya Yusafat Triwandono dengan NIM K5425090. Saya akan menjelaskan tentang teori humanistik. Pengertian belajar menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Teori belajar humanistik ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam membentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada pengertian dalam bentuknya yang paling ideal daripada pemahaman tentang proses belajar sebagaimana apa adanya, seperti yang selama ini dikaji oleh teori-teori belajar lainnya. Dalam pelaksanaannya, teori humanistik ini tampak juga dalam pendekatan belajar yang ditemukan oleh Ausubel. Pandangannya tentang belajar bermakna, yaitu meaningful learning, yang tergolong dalam aliran kognitif ini, mengatakan bahwa belajar merupakan asimilasi bermakna. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Faktor motivasi dan pengalaman emosional dalam peristiwa belajar, sebab tanpa motivasi dan keinginan dari si pihak belajar, maka tidak akan terjadi asimilasi pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimilikinya. Teori humanistik berpendapat bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Pemahaman terhadap belajar yang diidealkan menjadi teori humanistik dapat memanfaatkan teori belajar apapun asal tujuannya untuk memanusiakan manusia. Hal ini menjadikan teori humanistik bersifat sangat elektik. Tidak dapat disangkal lagi bahwa setiap pendirian atau pendekatan belajar tertentu akan ada kebaikan dan ada pula kelemahannya. Dalam arti ini, elektisisme bukanlah suatu sistem dengan membiarkan unsur-unsur tersebut dalam keadaan bagaimana seadanya atau aslinya. Teori humanistik akan memanfaatkan teori apapun asal tujuannya tercapai, yaitu memanusiakan manusia, sebab manusia adalah makhluk yang kompleks. Menurut penganut aliran humanistik terhadap belajar, banyak tokoh penganut aliran humanistik, di antaranya adalah Cobb, yang terkenal dengan belajar 4 tahap-tahapnya, Honey dan Mumford dengan pembagian tentang macam-macam siswa, Habermas dengan 3 macam tipe belajarnya, serta Bloom dan Caldwell yang terkenal dengan taksonomi Bloomnya. Pandangan masing-masing tokoh terhadap belajar dideskripsikan sebagai berikut. Pandangan Cobb terhadap belajar. Cobb, seorang ahli penganut aliran humanistik, membagi tahap belajar menjadi 4, yaitu tahap pengalaman konkret, tahap pengalaman aktif dan reflektif, tahap konseptualisasi, dan tahap eksperimen aktif. Tahap pengalaman konkret pada tahap ini paling awal atau dalam peristiwa belajar adalah seorang yang mampu dapat mengalami suatu peristiwa atau suatu kejadian sebagaimana adanya. Ia dapat melihat dan merasakan, dapat menceritakan peristiwa tersebut sesuai dengan apa yang dialaminya. Namun, dia belum memiliki kesadaran tentang hakikat dan peristiwa tersebut. Ia hanya dapat melaksanakan kejadian tersebut apa adanya dan belum dapat memahami serta menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi. Ia juga belum dapat memahami mengapa peristiwa tersebut harus terjadi seperti itu.
Kemampuan inilah yang terjadi dan dimiliki seorang pada tahap paling awal dalam proses belajar. Tahap pengamatan aktif dan reflektif. Tahap yang kedua dalam peristiwa belajar adalah seorang makin lama atau akan semakin mampu melakukan observasi secara aktif terhadap peristiwa yang dialaminya. Ia mulai berupaya untuk mencari jawaban dan memikirkan kejadian tersebut. Ia melakukan refleksi terhadap peristiwa yang dialaminya dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana hal itu bisa terjadi dan mengapa itu mesti terjadi. Pemahamannya terhadap peristiwa yang dialaminya semakin berkembang. Kemampuan inilah yang dimiliki seorang pada tahap kedua dalam proses belajar. Tahap konseptualisasi. Tahap ketiga dalam peristiwa belajar adalah seorang sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi mengembangkan suatu teori, konsep, atau hukuman dan prosedur tentang sesuatu yang menjadi objek perhatiannya. Berpikir induktif banyak dilakukan untuk merumuskan suatu aturan umum atau generalisasi dari berbagai contoh peristiwa yang dialaminya. Walaupun kejadian yang diamati tampak berbeda-beda, namun komponen-komponen yang sama yang dapat dijadikan dasar aturan bersama. Tahap eksperimen aktif. Tahap yang terakhir dari peristiwa belajar menurut Kolb adalah melakukan eksperimentasi secara aktif. Pada tahap ini, seseorang sudah mampu mengaplikasikan konsep-konsep, teori-teori, atau aturan-aturan ke dalam situasi nyata. Berpikir deduktif banyak digunakan untuk mempraktikkan dan menguji teori-teori serta konsep-konsep di lapangan. Ia tidak lagi mempertanyakan asal-usul teori atau suatu rumus, tetapi ia mampu menggunakan teori atau rumus tersebut untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, yang belum ia pernah jumpai sebelumnya. Tahap-tahap belajar demikian dilukiskan oleh Kolb sebagai suatu siklus yang berkesinambungan dan berlangsung di luar kesadaran orang yang belajar. Secara teoritis, tahap-tahap belajar tersebut memang dapat dipisahkan, namun dalam kenyataan proses peralihan dari suatu tahap ke tahap belajar lainnya di atasnya seringkali terjadi begitu saja, sulit untuk ditentukan dan kapan terjadinya.